Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Papa Noob di sini masih di channel kebanggaan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Noob Project Channel ya teman-teman. Kali ini kembali lagi setelah kemarin layar monitor kedua gua juga sudah hadir. Jadi kita mulai rutin lagi bikin konten-konten ya. Karena kalau pakai satu monitor tuh aku susah teman-teman, harus mantau suaranya gimana. Kemarin aku sudah bikin panjang-panjang yang pada akhirnya tidak ke-record ya. Dan akhirnya sekarang sudah datang. Jadi kembali lagi kita beraktivitas memberikan tutorial-tutorial lagi yang bisa bermanfaat buat kalian semua para subscriber Noob Project ya. Oke, jadi kali ini gue pengen membahas apa kali ini. Oke, sebentar ada kendaraan lewat. Ya, jadi kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana cara setting sebuah server pack. Ya, mungkin tidak asing lagi di telinga kalian bagi para pencinta 5M mania. Ya, kalau lagi kalian pengen bikin sebuah server dengan beli server pack ya, kalian pengen membuat sebuah kota ya, yang tentunya itu kalian beli server packnya, itu biasanya kalian dapat file berupa RAR ya, yang artinya kita akan dapat sebuah file yang harus kita download, entah itu melalui Google Drive ya. Biasanya penjual memberikan link berupa Google Drive atau apapun itu, yang setelah kita download filenya berupa RAR ya. Dan biasanya ini untuk membantu teman-teman yang sering tanya ke aku ya, karena aku juga jual server pack, mereka masih bingung bagaimana cara untuk men-setting sebuah server pack ya. Jadi ini semoga bisa membantu. Dan tentunya ini adalah langkah-langkah bocoran-bocoran yang bisa membantu, yang bisa meringankan teman-teman semua. Ya, mungkin tidak secara keseluruhan karena aku nggak tahu ya jenis-jenis server pack yang ada di luaran sana seperti apa, tapi ini adalah cara yang biasanya saya pakai untuk melakukan setting sehingga mempermudah, mempercepat sebuah pekerjaan yang sedang saya lakukan pada saat saya harus setting sesuatu di dalam server pack yang saya butuhkan. Oke, tanpa berpanjang lebar, jadi kita mulai aja tutorialnya bagaimana cara kita setting server pack ya, yang baru kita beli. Nah, oke, jadi di sini sebagai contoh kasus ya, kita sudah punya sebuah file ya, yang kalian lihat di sini nih. Nah, ini ya, sebuah file yang dalam bentuk RAR, dan ini adalah server pack ya. Ini adalah server pack yang akan kita setting seperti apa proses pensettingannya. Oke, jadi kita awal langkah-langkah pertama adalah kalian harus ekstrak dulu file ini ya. Kalian bisa masukkan ke directory file penyimpanan kalian yang dimana aja, boleh mau di C, mau di D, mau di E, mau di F, bebas saja. Kalian mau simpan di mana? Yang penting kalian ekstrak dulu filenya. Kalau saya keluarkan aja. Kita mau taruh di desktop aja teman-teman ya. Jadi kita taruh di desktop. Jadi ekstraknya seperti ini. Kita tungguin aja sampai prosesnya selesai. Prosesnya selesai. Jangan lupa ya, ketika kalian ingin melakukan pengekstrakan ya, itu perhatikan filenya selalu diingat-ingat tempat letaknya di mana. Oke, dan kemudian sambil menunggu ekstrak selesai, pastikan kalian punya aplikasi-aplikasi pendukung ya, untuk menjalankan server pack yang kalian beli atau untuk mengedit server pack yang sudah kalian beli. Apa saja itu? Ya, yang pertama kalian harus punya HDSQL ya. HDSQL yang seperti gimana bang? Kayak gitu kan. HDSQL tuh yang seperti ini teman-teman. A5, oke, contohnya seperti ini. Kalian harus punya yang namanya HDSQL ya. Kalau kalian terbiasa menggunakan PHPMyAdmin juga bisa ya. Yang jelas kita harus perlu yang namanya SQL ya, bahasa pemrograman SQL ya. Kemarin di tutorialku yang bukan tutorial sih, yang belajar bareng tentang SQL ya, itu ada di videoku di tutorial SQL ya. Kalian bisa cari atau nanti tak tampilkan di pojok kanan atas. Kalian bisa lihat di layar kalian. Yang kedua adalah kalian harus punya yang namanya itu Visual Studio Code ya.
Visual Studio Code ini untuk kita editing, untuk kita mengetikkan baris-baris kode yang biasa digunakan ya oleh teman-teman coding semuanya. Ini yang sekarang lagi populer. Kalian bisa menggunakan apa sih namanya kayak gini tuh? Aku lupa deh karena lagi ngeblank aja. Ya pokoknya kalian bisa menggunakan jenis-jenis Visual Studio Code yang lain ya, contohnya kayak Sublime Text dan sebagainya. Mungkin yang masih biasa pakai Sublime Text ya monggo silahkan. Tapi rata-rata sekarang sudah pakai yang namanya Visual Studio Code ya. Jadi kalian harus punya Visual Studio Code, kalian harus punya HDSQL, dan juga pastikan kalian sudah download yang namanya XAMPP, Exam ya. Exam ini untuk di Windows bisa, untuk di MacBook bisa, tapi biasanya kalau di MacBook kalian bisa gunakan MAMP ya, MacBook MAMP kayak gitu MAMP. Tapi kalau di sini SAM sebenarnya bisa juga digunakan di MacBook ya, tapi kebanyakan player atau pengguna MacBook itu OS MacBook itu mereka menggunakan MAMP bukan SAM ya. Ya ada SAM, ada HDSQL, ada Visual Studio Code. Ini adalah wajib kalian punya karena apa? Tanpa ketiga ini server pack kalian tidak bisa dijalankan di localhost ya. Terserah nanti kalian mau jalankan di localhost atau kalian sewa VPS untuk mengaktifkan server kalian 24 jam. Kalau di localhost ya, bedanya localhost dan VPS, ketika kalian jalankan di localhost, maka yang bisa mengakses server kalian hanya kalian sendiri, teman kalian tidak bisa masuk ke dalam server yang sedang kalian jalankan. Bisa, dengan catatan kalian harus melakukan beberapa setting terhadap router kalian ya, namanya open port, forward open port ya, atau forward port lah paling gampangnya, forward port. Itu ada setting-settingannya, juga sudah ada tutorial bagaimana cara forward portnya seperti apa. Jadi kalian tinggal ikuti langkahnya kalau kalian tidak mau menggunakan VPS ya. Tapi saya sarankan alangkah baiknya kalian menggunakan VPS yang bisa online 24 jam. Jadi ketika kalian running servernya, mau PC kalian matikan, mau kalian tinggal liburan, teman-teman kalian masih bisa akses, masih bisa main ya. Itu fungsinya VPS. Tapi video tutorialnya untuk setting VPS-nya seperti apa sudah saya buatkan juga. Jadi kalian scroll-scroll, kalian cari aja di Nose Project, playlistnya banyak di sana. Kalian bisa pilih, kalian bisa belajar. Kali ini khusus bagaimana kita men-setting server pack yang baru kita beli atau baru kita download ya, untuk kita running atau kita jalankan di dalam localhost atau di dalam komputer kita ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah kita harus mengekstrak dulu file yang baru kita download. Biasanya berbentuk RAR, zip, bebas apapun itu. Oke, setelah kalian ekstrak ya, kalian bisa hapus atau kalian bisa simpan. Biasanya aku tetap simpan karena apa? Karena ini adalah bentuk default awal ya. Ketika nantinya kita sudah melakukan banyak perubahan di folder yang sudah kita download, atau kita menemui kebuntuan saat kita mengedit, paling gampang adalah kita memanggil folder awal defaultnya saat kita download ya. Jadi seperti itu, jangan langsung dihapus, disimpan aja. Oke, itu saran dari saya, tapi kalau kalian pengen dihapus ya monggo aja, silahkan. Oke, yang selanjutnya setelah kalian buka seperti ini ya, kalian jangan lupa jalankan XAMPP-nya ya. Yang punyaku sudah dalam kondisi belum kunyalain, jadi kalian bisa buka SAM-nya, XAMPP-nya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman ya. Tampilannya akan seperti ini. Bentar, nih. Tampilannya begini. Jadi nanti yang kalian harus nyalakan adalah si Apache-nya ya. Kemudian kita akan nyalain MySQL-nya. Untuk apa MySQL ini? Ini adalah penghubung agar kita bisa membuka si HDSQL. Karena apa? Karena portnya yang digunakan adalah 3306. Di HDSQL juga begitu. Jadi kita memerlukan si port ini agar bisa jalan ya, agar bisa running supaya HDSQL bisa kita gunakan. Emang kenapa kalau kita nggak pakai si XAMPP ini ya, kalau kita nggak pakai, contohnya begini, kita stop aja dulu. Nah, kita akan buka HDSQL-nya ya. Kita akan bisa masuk ke sini, tapi ketika kita akan mengakses
itu pasti tidak diizinkan. Cannot connect to MySQL server ya. Karena apa? Karena di sini itu portnya kita perlu terhubung ke port 3306, sedangkan portnya belum jalan. Nah, jadi kita harus jalanin dulu portnya ya. Seperti ini, makanya kita perlu XAMPP control panelnya ya, supaya nanti kita bisa jalankan servernya. Baru kita buka dan kita berhasil mengakses database-nya ya. Database ini bisa diakses oleh siapapun sebenarnya, asalkan ya tahu connect-nya kemana, IP-nya berapa, nama username-nya berapa ya. Oke, jadi setelah kita jalankan XAMPP-nya, kalian boleh close atau kalian bisa minimize ya. Kalaupun kalian close, dia akan running di belakang layar ya. Dia masih akan running di belakang layar, jadi tidak benar-benar tertutup ya. Jadi masih bisa kalian akses untuk menggunakan HDSQL-nya. Oke, lanjut ya. Jadi setelah kalian buat server pack-nya ya, kalian sudah nyarain XAMPP-nya. Langkah ketiga ya, benar ketiga ya. Tadi pertama adalah ekstrak, yang kedua adalah nyalakan XAMPP-nya, yang ketiga kita langsung masuk ke dalam folder yang sudah kita download. Ya, biasanya di dalamnya itu berisikan seperti ini, teman-teman. Nih, berisikan dengan data-data dari si server pack kalian ya, entah itu kalian download atau kalian beli. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan juga database-nya, SQL-nya, karena tanpa ada SQL ini, walaupun kalian punya servernya, itu kalian harus melihat satu persatu ya, database apa saja yang diperlukan dari si masing-masing script yang ada di sini gitu. Jadi pastikan file yang kalian download berisikan juga database-nya. Jadi kalian tidak perlu create database sendiri, tapi kalian bisa langsung sudah running dengan database yang sudah tersedia. Biasanya kalau kalian beli pasti disertakan ya di database ini, tapi kalau kalian carinya di leak, ada juga yang disertakan, tapi ada juga yang tidak. Jadi kalian harus create database sendiri, dan itu cukup merepotkan ya buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Jadi setelah kalian buka foldernya, kalian langsung mengarah ke starterbat ya. Kalau dia menggunakan starterbat, kalian langsung mengarah ke starterbat. Tapi kalau dia tidak menggunakan starterbat ya, kalau kalian pengen merunningnya menggunakan txadmin ya, kalian bisa gunakan yang FX server ini. Kalian klik 2 kali ya, nanti akan diarahkan nih tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan diarahkan untuk proses aksesnya menggunakan si ini. Nah, secara otomatis ya, secara otomatis nanti kalian akan diarahkan seperti ini, link account. Oke, kalian diminta untuk menglinkkan, jadi nanti otomatis kalau kalian sudah masuk CFX CFX akunnya, akun CFX-nya, nah, kalian bisa langsung connect aja seperti ini. Kalian continue, nanti kalian ikutin langkahnya aja. Tapi aku nggak mau menggunakan txadmin ya, aku nggak mau menggunakan txadmin, jadi seperti langkah yang biasa aja, manual ya. Tapi kalau teman-teman pengen pakai txadmin, silahkan menggunakan FX server ini, dan kalian bisa lihat bagaimana cara instalasinya di tutorialku sebelumnya ya. Jadi banyak banget mengenai FFM, kalian bisa kolek kumpulkan data untuk saling belajar, saling bertukar informasi. Oke, jadi kita menggunakan starterbat, pasti kita dibekali starterbat seperti ini. Kalian klik kanan ya, kalian klik kanan, kemudian kalian edit ya teman-teman ya. Di sini kalian edit, tampilannya akan seperti ini. Oke. Ya. Setelah itu kalian cek di sini, ini adalah directory penyimpanannya ya. Sebelumnya dia disimpan di E, tapi karena kita di desktop, pastikan kita harus klik ya. Ini biasanya ada server data, ada server CFG, bebas ya. Mereka ngasih namanya apa, yang jelas ketika kalian starterbat, kalian masuk ke penyimpanan datanya. Oke, kemudian di sini pasti ada server CFG atau juga resource server underscore resource CFG. Yang jelas kalau di tempat kalian ininya tidak muncul extensionnya, kalian bisa ke arah view, kalian bisa ke arah ini titik 3 ya. Kemudian option ya, kemudian option
view. Nih, kalian bisa, biasanya kalau di hide extension ini ya, nanti extensionnya nggak akan muncul nih seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak akan muncul apakah ini txt, apakah ini Lua, apakah ini CFG, ataupun extension lainnya. Jadi kalian masuk ke option, kalau kalian menggunakan Windows 11 ya, Windows 10 apapun itu, yang jelas kalian cari aja yang hide extension for no file types ya. Berarti kalian harus hilangin aja. Kalian apply di OK. Nah, nanti nih extensionnya pasti muncul. Kalian arahkan ke halaman ya, ke halaman yang ada server CFG-nya, lalu kalian klik di sini, oke. C user ini. Nah, ini akan dia akan berubah sesuai di mana kalian menyimpan datanya ya. Kalian bisa klik kanan, kalian bisa copy. Terus kemudian kalian hapuskan di sini ya sampai di baris E aja ya. Ini yang ku kasih tanda ini. Oke. Bentar, aku nyalakan dulu ya. Ini yang ku kasih tanda ini ya teman-teman ya. Ku kasih tanda ini. Terus kalian copy paste aja di sini, ctrl-v ya. Nah, jadi ini tadi kita masuk resource, kita masuk sini ya. Kemudian kita klik copy. Oke, terus kita masukkan ke sini. Kita hapus copy paste ya. Jadi dia akan berubah sesuai di mana kita simpan datanya. Oke, di mana kita simpan datanya, dan juga kita kembalikan satu folder lagi di sini ya. Kita kembali ke bagian starter bat-nya ya, kemudian kita klik lagi yang di atas ini ya, kita klik yang di atas ini, kemudian kita copy, kita gantikan sampai di sebelum fx servernya seperti ini, copy paste. Nah, kemudian kalian bisa save ctrls ya, kalian bisa save. Setelah di save kalian bisa close bebas karena ini sudah pasti bisa dijalankan ya. Dan perhatikan ketika kalian menulis, ketika kalian menuliskan nama foldernya, nih nama foldernya, ini tidak boleh menggunakan spasi ya, yang selalu kalian salah, yang selalu kalian tanya, Bang saya udah ikut tutorialnya, tapi ketika saya klik starter bat-nya itu nggak mau jalan, karena biasanya kalian menuliskan nama folder yang ini tuh pakai spasi ya. Nama folder yang ini ya itu tidak boleh, nih ini tidak boleh menggunakan spasi atau tanda apapun ya. Kalau bisa satu kalimat satu baris langsung jadi satu, tapi kalau kalian pengen ada pemisah gunakan underscore ya, karena dihitung tetap satu baris kalau menggunakan underscore sebagai tanda penghubung kalimatnya ya, tanda penghubung katanya. Jadi pastikan tidak ada spasi. Saya ingatkan lagi, pastikan tidak ada spasi teman-teman. Mau kalian tulis huruf besar semua, mau tulis huruf kecil semua bebas, yang penting jangan ada spasi ya. Itu saya ingatkan kembali. Jadi setelah kalian tadi setting untuk starter bat-nya, kalian sudah edit, kemudian yang harus kalian lakukan apa? Kalian harus membuka si HDSQL ini ya. Kalian buka HDSQL-nya, kemudian kalian open ya. Kalian open seperti ini, kemudian kalian arahkan ke bagian query ini ya. Ya, kalian bisa drag and drop ya dari database yang diberikan. Kalau dia punya database-nya ada 3, kalian cari yang paling terbaru. Ini 10 April, 15 Maret, 20 Maret ya, kita pakai yang 10 April ya. Nah, yang terbaru. Nah, kalian bisa pilih run files directly atau kalian load into editor. Bedanya apa? Bedanya kalau kalian run files directly, itu nama database-nya akan sama dengan nama yang kita simpan di sini ya. Itu boleh kalian tetap run file directly boleh, atau kalian pengen langsung ganti dulu di dalam kolom query sini ya. Jadi nanti di sini akan muncul data-datanya, kalian bisa langsung ganti di sini misalkan. Nah, di sini ketika kalian tadi run directly, itu yang di-create adalah si server pack v3 update. Pasti yang ini ya. Pasti yang ini yang akan masuk ke dalam sini ya. Dan di sini ada banyak nih. Ada Design Store, ada macam-macam lah di sini ya. Nah, ketika kalian run directly tadi, maka nama ini akan otomatis di-create di sebelah sini ya.
Tapi kalau kalian pilih mau edit dulu ya yang di bawahnya tadi, maka kalian bisa langsung ganti di sini ya. Misalkan di sini mau kalian ganti jadi kita gunakan tes saja ya. Server tes. Nih, kalian gunakan server tes, copy, jangan lupa di bawahnya kalian juga rubah ya. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ya, nanti kalian bisa langsung klik execute ya. Ini execute, namanya execute tuh di ini ya, di proses. Atau kalian bisa kalau kalian bisa klik F9 ya. Tapi kalian biasanya klik ini aman aja di sini server test. Apakah di sini sudah ada server test? Oke, aman, nggak ada. Jadi setelah kalian ganti nama database-nya, kalian bisa langsung execute dan nanti dia akan langsung dieksekusi. Kalian lihat di bawah ini proses sedang berjalan ya. Jadi dia membutuhkan waktu untuk memasukkan semua data yang ada di SQL yang sudah kalian pindahkan ke dalam database kalian ya. Kemudian kalian refresh, maka di sini akan muncul namanya sesuai dengan nama yang kalian punya, server test ya. Oke, jadi sudah selesai untuk memasukkan database-nya. Pastikan namanya sesuai dengan nama kota kalian ya. Ini karena nanti akan berhubungan dengan mengedit yang ada di server CFG-nya. Oke, jadi kalian sudah masukkan server test-nya. Nah, yang sekarang kita langsung bisa di-minimize dulu ya. Kalian bisa minimize, kemudian kita beralih lagi ke folder server kalian. Ya, tadi di sini kalian ada server CFG, ada server atau ada resource CFG, terserah dari pemilik server yang kalian beli mau menamakan ini apa, yang jelas extensionnya adalah CFG. Kalau isinya hanya server aja ya enggak apa-apa, berarti nanti di dalam sini dia itu nih. Ya, berarti nah ini adalah Visual Studio Code. Fungsinya apa ya? Untuk mengedit coding-coding yang ada di dalam server kalian ya. Kalau itu Lua ya dia akan merubah menjadi Lua bahasa pemrogramannya. Kalau kalian sedang mengerjakan HTML ya dia bisa digunakan untuk HTML ya. Jadi ini ya, kemudian yang di sini ini kan kalian bisa lihat nih, ini adalah set MySQL connection string. Kalian cari ya, yang kalian tuju pertama kali adalah set MySQL connection string. Ya, ini harus sesuai dengan database yang ada di sini teman-teman. Yang tadi sudah kalian masukkan server test ini ya. Ini kalau kita, aduh, bentar. Ini kita clear dulu. Oke, kemudian kita refresh, kita tutup. Ya, kita tadi sudah buka beberapa kan. Nah, kita buka lagi ya. Supaya kalian tahu, supaya kalian paham, kita ulang-ulangin nggak apa-apa ya. Perhatikan aja videonya, kalian bisa pantau. Nah, di sini itu menyertakan hostname IP, ada user, ada password, ada portnya ya. Kalau portnya ini biasanya nggak ditulis. Ya, kalian lihat yang ada di sini ya. Nih. Set MySQL connection string server 127, artinya data ini ada di localhost kita ya kalau kita menggunakan 127. Tapi biasanya kalau kalian sudah membeli ya atau membeli database online, biasanya penjual akan memberikan ini server IP hostnya ya, hostname atau IP-nya berapa, kemudian usernya, nama usernya apa, ini harus sesuai dengan yang ada di kolom seperti ini. Ke sini root, berarti di sini root. Passwordnya karena kosong, ya kalian kosongin. Tapi kalau kalian waktu beli database online sama penjualnya dikasih password, ya kalian masukkan passwordnya di sini ya. Kemudian di sini portnya itu tidak dicantumkan, tapi langsung ke nama database-nya ya. Kalian langsung ke nama database. Di sini tadi nama database-nya apa? Kalau server test ya berarti di sini kalian ganti menjadi server test ya. Nama, tulisan, huruf ya besar kecil harus sesuai, harus sama, tidak boleh berbeda dengan yang ada di database. Kalau tidak, nanti dia perintahnya kan ini perintahnya adalah connection string, ini adalah untuk menghubungkan.
Jadi nanti kalau ininya beda dengan yang di sini, dia bingung, bos aku enggak ketemu bos, yang kamu cari enggak ada, instruksinya seperti itu ya. Kalau kita nyuruh orang ya, alamatnya itu kalau tidak jelas ya, karena kalau dikasih nomornya doang, kan nomor itu kan ada banyak. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan, alamatnya harus sesuai dan detail. Oke. Ya, setelah kalian rubah si ini server testnya ya, kalian rubah server testnya, kemudian kalian lihat endpoint TCP dan endpoint UDP ya. Portnya 3120 adalah default dari 5M ya. Jadi default dari 5M itu adalah 3120 dan 30110 ya. Ada 30120 dan juga 30110 itu adalah default ya. Tapi kalau kalian mau pakai port yang lain, kalian bisa cek cari port yang terbuka port nomor berapa. Nah, itu silahkan aja ya. Yang jelas di sini kita pakai default aja, lebih gampang, lebih enak. Dan juga di depannya karena kita menggunakan localhost, itu pastikan IP address-nya itu seperti ini ya. 127.0.0.1 ini adalah IP localhost ya yang digunakan di PC kita ya. Pokoknya kalau berhubungan dengan localhost itu menggunakan 127.0.0 ya. Jangan sampai ini kalian isi 0, ini 0 seperti ini, nanti kalian tidak akan terkonek ya, karena dia tidak tahu servermu itu sedang berada di localhost atau sedang berada di open host ya. Maksudnya di VPS. Kalau di VPS ini kalian pilih 000, memang harus di 000 supaya bisa diakses orang banyak karena IP-nya sudah terbuka, bisa diakses oleh orang banyak ya. Jadi ini isi 00 kalau di VPS, tapi kalau di localhost pastikan ya ini terisi 127 terus kemudian 1 seperti ini ya. Pastikan bentuknya seperti ini, kalian bisa ikutin video ini. Kalau terlalu cepat kalian bisa pause videonya ya. Kemudian set MySQL-nya juga kalian bisa ikuti, terus kalian scroll di sini ke bawah ya. Set teks ini untuk pencarian ya, kalian bisa tambahkan apapun bebas ya, mau nama kota kalian, mau apa bebas terserah. Oke, kemudian kalian yang harus kalian rubah adalah ini, SV hostname ya, ini adalah nama kota kalian. Kemudian project name-nya ini juga nama kota kalian. SV project description, deskripsinya ini kalian bebas, misalnya kalian tulis kotaku ramah, kotaku yang indah, itu bebas kalian tulis. Yang jelas SV hostname dan SV project name itu harus nama kota kalian. Oke, itu yang harus kalian ganti ya. Di langkah-langkahnya tadi jelas ya. Setelah kalian database di atas, kalian pastikan dia berada di localhost, kemudian kalian ganti nama sesuai dengan kota kalian. Nah, jadi di sini kalian masukkan ID Steam-nya ya. Untuk mendapatkan ID Steam kalian bisa cari ya di Google, banyak sekali cara ID Steam ya. Kalian bisa search aja. Ini contohnya seperti di video-video sebelumnya sudah tak bikinkan juga, jadi kalian ikutin ya. Kalian cari ID Steam yang ini ya. Ini adalah SteamHax namanya. SteamHax, oke. Lalu kalian tambahkan aja sesuai dengan instruksi atau contoh yang ada diberikan oleh si server yang kalian beli atau kalian download. Biasanya sudah ada seperti ini ya, dia menggunakan SteamHack atau license 5M atau lain-lain ya, kalian bisa lihat. Kemudian yang kedua adalah nih, yang paling kalian harus perhatikan adalah SV Max Client. SV Max Client ini fungsinya untuk membatasi player yang bisa masuk ke dalam server kalian ya. Di dalam 5M itu ada yang namanya SV License Key. SV License Key ini ada yang berbayar, ada yang free ya. Ketika kalian setting, ketika kalian editing, ya itu jangan menggunakan yang berbayar karena harganya lumayan ya. Kalian bisa beli juga di channelnya Noobs Project atau di tempat lain, monggo silahkan. Tapi perhatikan ketika kalian sudah menggunakan VPS dan siap untuk diakses orang banyak, gunakan license key yang berbayar. Karena apa? Yang berbayar itu limit playernya banyak teman-teman ya. Kalau 5M itu dia ada 3 jenis license key kalau nggak salah ya. Karena yang paling sering saya kenal itu adalah yang Argentum dan juga Platinum ya. Itu yang paling sering dipakai.
Ya, ada juga namanya Aurum. Kalau Aurum ini aku nggak ngerti spesifikasinya seperti apa, tapi yang biasa sekali kupakai itu, yang sering kupakai adalah, yang sering kujual adalah si Argentum ya, itu maksimal 64 player ya, 0 sampai 64 player. Itu yang Argentum. Tapi kalau yang Platinum 0 sampai 1200 atau 2084 sekitaran itu ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi juga karena aku enggak hafal. Tapi intinya bisa sampai 1000 player ya. Kembali lagi VPS-nya kuat atau enggak itu banyak sekali pembahasannya. Oke, jadi license key ada itu kita pakai gratisan. Karena apa? Karena kita sedang setting biasa, kita pengen di localhost, jadi kita enggak usah mengeluarkan uang lagi untuk beli si VPS. Tapi untuk menggunakan license key ini supaya maksimal, itu maksimal FC Max client-nya kalian bisa setting di 8 ya. Karena apa sebenarnya yang free ini bisa digunakan sampai 32 player, teman-teman ya. 48 atau 32 player aku lupa. Tapi ketika kalian gunakan lebih dari 8 player atau kalian buka 32 player ya maksimal dari si free license ini, itu ada keterbatasan. Kalian tidak bisa mengakses baju-baju premium yang ditambahkan oleh si penjual atau di dalam server yang sudah kalian download ya. Syarat untuk mengakses atau bisa menggunakan item-item tersebut itu kalian harus menggunakan license key yang berbayar tadi, Argentum maupun si Patreon ya. Tapi karena si 5M-nya itu mungkin menganggap ini hanya untuk tes ya, daripada dia harus beli mahal, maka kalian harus setting maksimal 8 player ya. Selama tidak lebih dari 8 player, maka item-item tambahan, item-item premium yang ada di dalam server itu bisa diakses, termasuk baju. Jadi dia nggak kotak-kotak, nggak bolong-bolong ya. Jadi pastikan itu. Jangan kalian open langsung 32 atau malah 64, pasti nggak kebaca. Pastikan SV Max client-nya maksimal 8 ya, ketika kalian menggunakan license key yang yang gratis ya. Gimana kita dapat cara gratisnya? Nanti tonton terus saja ya. Oke, setelah Max Fix client-nya sudah kalian pastikan 8 atau kalian kurangin juga lebih baik menjadi 5 atau 2 ya. Bebas terserah kalian ya, pokok maksimal jangan melebihi dari 8. Oke, kemudian kalian harus mengganti si Steam Web APK yang ada di sini nih, Steam Web APK ini ya. Steam Web APK ini itu bisa didapat kalau kalian punya GTA 5 yang kalian beli dari sistem. Kalau kalian tidak punya GTA 5 versi Steam atau kalian download GTA 5-nya itu dari Epic atau dari tempat lain, itu kalian tidak bisa mendapatkan si license Steam Web APK-nya ini. Ya, karena ini untuk mengautentifikasi bahwa kalian menggunakan versi dari Steam ya, itu biasalah bisnis kan seperti itu. Nah, di sini kalian bisa langsung 7 nih sudah dikasih linknya ya. Kalian tinggal follow link. Nah, kalian open aja. Nah, nanti di sini tertera nih teman-teman ya, key-nya berapa ya. Setiap orang, setiap player pasti mempunyai web APK-nya masing-masing ya, web APK-nya sendiri-sendiri. Saya ini ya monggo silahkan pakai yang ini juga boleh, tapi disarankan untuk mengganti ya, karena kalau ini nanti dipakai beberapa orang, biasanya playermu kalau masuk itu tabrakan datanya ya. Itu kalian harus mengantisipasi itu ya. Jadi jangan sampai menggunakan Steam ID yang sama. Terus kalau kalian ada pertanyaan, Bang, aku nggak punya versi Steam gimana? Ya kalian tanya aja ke teman kalian yang punya versi Steam untuk masuk ke dalam link yang ini, supaya nanti ibaratnya kalian pinjem lah pakai Steam Web APK punya teman kalian yang punya GTA 5 di Steam. Oke, jadi seperti itu. Setelah kalian rubah ini, lalu kalian mengarah ke key yang gratis. Gimana toh caranya bikin key gratis itu? Nah, di sini sudah dikasih caranya untuk bagaimana kita bisa membuat key gratis ya. Kalian bisa follow link yang ada di sini juga. Aku nggak ngerti setiap server pack apakah sama penjualnya dicantumkan ya. Kalau nggak dicantumkan ya kalian bisa cari aja linknya ya seperti ini. Nah, ini kalian akan sign in. Nah, kalian akan masuk seperti ini teman-teman ya. Jadi kalian bisa masuk seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal pilih new server. Ya, kalian isi aja nama kota kalian apa, misalnya tes server.
Oke, tes server. IP-nya berapa? Jadi IP ini kalau jadi IP ini kalau kalian mau bikin, kalian tinggal cari aja what is my IP ya. What is my IP? Di copy kemudian masukkan ke sini ya, lalu nanti kalian pilih yang other atau home hosted, yang di sini isikan other. Ya, isi aja other seperti ini, kemudian I'm not robot, kemudian nanti kalian generate. Otomatis nanti kalian langsung dapat seperti ini ya, misalkan. Nanti kalian akan dapat seperti ini ya. Tinggal kalian copy ya. Tinggal kalian copy, nanti baru kalian pastekan di dalam sini teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah copy, sudah kalian pastekan ke dalam sini, berarti langkah-langkahnya sudah selesai ya, langkah-langkahnya sudah selesai. Oke, ketika kalian bingung ya untuk memahami tutorial ini, kalian bisa pause ya dari awal ya, karena hanya sesimpel itu sebenarnya teman-teman ya. Karena biasanya kalau teman-teman bingung tuh belum terbiasa, apalagi ya kayak saya dulu awal-awal juga terbiasa bingung mau diapain, ini untuk apa, nanti tak ganti salah. Kalau kalian sedang belajar, jangan takut salah, ndak usah khawatir ini mau kalian rubah-rubah apapun ndak akan meledak ya, ndak akan merusak PC-mu ya. Karena apa? Tadi saya bilang bahwa saya bilang apa? Kenapa kita perlu menyimpan ini database defaultnya ini database server defaultnya ini yang masih rar tidak boleh dihapus ya, supaya kalau kita sudah mentok, kita sudah ganti-ganti ini semua terus tambah berawut, tambah berantakan, kita lupa tadi apa yang diganti, mau balikinnya gimana ya, kita tinggal hapus saja, kita tinggal download ulang, sudah selesai, semuanya kembali kepada awal mula permasalahan. Oke, jadi begitu, kalian tidak usah takut, otak-atik aja ya, namanya kita belajar apalagi otodidak itu ya, di otak-atik aja ya. Terus tadi mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman, Mas, kenapa ada server CFG, ada resource CFG? Ini sebenarnya sama aja teman-teman ya, ini sama aja karena untuk merapikan aja. Biasanya kita tuh kalau kerja kan harus rapi ya, katanya lebih rapi, tidak semua dimasukkan di sini berjajar beratus-ratus lagi. Ini aja udah sebanyak ini, capek kalau kita mau scroll. Jadi di sini untuk settingan utama, yang di sana tadi adalah script-script apa saja yang kita pakai. Intinya begitu ya. Jadi kalian harus pisahkan supaya kalian rapi ya. Nyarinya juga gampang, ngelihatnya juga enak, tidak semberawut, tidak berantakan. Oke teman-teman, jadi isinya seperti itu. Jadi itulah cara-cara mudah, cara-cara gampang untuk teman-teman semua mengedit ya. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika saya setelah beli server pack, ketika saya setelah download server pack secara gratis, mungkin dari link, mungkin dari teman kalian, mungkin dari grup-grup yang lain, silahkan. Semuanya sama, intinya seperti itu. Semua yang perlu diperhatikan adalah si endpoint, set MySQL connection string, terus kemudian database harus masuk, SHMPP harus punya, HDSQL harus punya, Visual Studio Code harus punya ya. Jadi itu adalah cara-cara kalian untuk menjalankan sebuah server 5M yang baru kalian download atau kalau kalian beli. Oke. Dan untuk informasi-informasi tambahan jika kalian memerlukan server pack ya, mulai dari harga termurah, mulai harga sedang, termahal, server pack yang siap jalan, server pack yang siap mengudara, server pack yang siap digunakan untuk berbisnis ya, monggo silahkan kalian join, kalian gabung di Discordnya Noob Project. Di sana ada semua ketentuan termasuk video tutorial semua juga tak masukkan ke sana. Mungkin kalian bingung mau cari di playlistnya, kalian bisa join di Discordnya. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja tutorial kali ini ya, bagaimana cara setting server pack di localhost. Kalau setting di VPS sudah saya buatkan ya. Ini adalah banyak sekali yang DM mungkin setelah beli di saya, Bang ini kenapa begini, ini tidak bisa begitu, ini kenapa tidak bisa begini.
Ya, mungkin ada beberapa settingan yang kalian terlewat, monggo silahkan, semoga video ini bisa membantu buat teman-teman semua di luar sana yang sedang pengen belajar setting-setting server pack dari download, dari beli, dari mana-mana, itu banyak sekali server pack ya. Oke, jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video tutorial dan video-video lainnya dari Noobs Project teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa kalau video-video dari project bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan di like ya, kemudian kalian bagikan ke teman kalian, mungkin teman kalian juga lagi pengen belajar ya, semoga bisa tetap bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari Noob Project ya, karena di Noob Project akan banyak video tutorial-tutorial tentang coding, tentang dunia-dunia gadget juga, semoga bisa membantu teman-teman semua dan memenuhi kebutuhan kehausan ilmu belajar kalian semua. Oke, sampai di sini. Bapak Anu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.